Sempat ngecek. Kalau gue bilang sih, anak-anak koloni masih belum bisa lepas dari materi redemption. Iya, betul. Jatuhnya tuh kayak kita bikin materi ngebut-ngebutan tuh buat mereka belum cepat nanggap. Gitu aja sebenarnya sih. Ya. Ini maksud lu yang Amerta apa yang mana? Era baru sekarang aja setelah makanya kan gue bilang tadi Redemption tuh segila itu di tahun itu 2014 segala macem. Iya. Dan ya makanya gue bilang kayak ada terbebani dan sebagai band tentunya ya pasti pengen fresh terus dong, pengen karya dan tadi Anggi bilang mereka bisa belum lepas gitu. Nah kalau kalian sendiri pada akhirnya nggak tahu kayak balik ke Redemption lagi lah biar lebih banyak yang suka atau ya udah musik kita gitu gas terus gitu. Ada kepikiran kayak gitu sih. Makanya nuansanya sekarang enggak lebih dark dari Awakening. Iya. Halo guys. Selamat datang di Riz Music Podcast dan kali ini kita udah kedatangan Revenge the Fate. Langsung ya dari Bandung ya. Ya Jack ya? Iya dari Bandung. Iya, dari Bandung. Macet nggak jalan? Macet di dalam kota. Tol dalam kota. Aduh. Selalu ya. Weekend. Ada acara juga kali apa? Oh iya itu. Ya ada acara yang ada MXPX di Iya, dekat-dekat BSD juga karena studio kita di BSD guys. Jadi kejebak macet di sekitar Jakarta tadi ya. Iya, biasanya juga emang macet kan. Iya emang macet terus. Gimana? Kalau nggak macet aneh. Iya bener sih. Sangyang. Cikupa ya. Cikupa bukan Cikupa, Cadas. Cadas. Metal daerahnya metal. Cadas. Tangan. Aduh, gimana pasar Kemis? Aman gitu ya, banyak yang jualan. Nggak jadi pasar Sabtu ya kalau lagi weekend ya. Tetap pasar Kemis ya. Pasar Kemis. Oke, sehat ya semuanya. Mau Alhamdulillah. terakhir kita ketemu di Sentul ya. Di Searchikras. Iya betul. Sentul dan wah gila udah lama banget gak ketemu anak-anak RTF dan pas wah pecah sih. Keren guys. Sombong lu. Sombong udah lama gak ketemu. Lunya kan juga jauh, sering ke Tangerang juga paling nelfonin mau masuk ke Ancol. Oh iya bener. Iya. Nanya rute ke Ancol si Jack. Iya bener. Kan gua nggak tahu misalnya naik kendaraan umum dari Tangerang apaan ya gitu. Tapi nyampe Ancol ya waktu itu. Enggak balik Bandung ya. Udah nggak jadi. Gi gimana nih pengantin baru? Di nempel terus ya. Kalau pengantin baru tuh ya banyak dibuntutin. Awal-awal punya sweeper. Kalau dia udah beda buntutnya. Udah beda ya. Berakar. Mau gimana nih kalau mau kabarnya nih? Ya, Soalnya depan komputer terus kalau gue lihat-lihat sih. Gue paling di depan komputer ngurusin kucing paling. Udah beranak satu ya? 2 kucing. Udah meninggal anjing dulunya. Udah meninggal. Innalillahi. Ya berarti nggak bisa ngurus dong kalau meninggal. Atau bapaknya masih ada. Bapaknya bapaknya anak-anaknya. Anak-anaknya meninggal. Kemarin dikawinin sama kucingnya Anggi. Oh gitu. Kucingnya istri. Mix ras gitu atau? Iya. Mix Ya ras. dari kampung sama kota. Jadi Ini penangkaran hewan. Iya, jadi ini podcast binatang ya. Kawin paksa ya berarti ya. paksa. Iya, betul. Jadi anak-anaknya ya kasihan banget. Kalau di Bogor ada kawin kontrak, di BSD kawin paksa. Oke. Aduh gila. Parah banget nih. Anak deadcore tuh. Enggak serem-serem banget ceritanya ternyata ya. Oke. Bisa serem-serem. Gue langsung ngebahas soal musik aja kali ya sebelum kita makin ngalor ngidul gitu ya. Karena mungkin banyak yang juga penasaran gitu sama single barunya kalian, Amerta ya. Yang baru dirilis 2 minggu atau beberapa waktu lalu ya. 2 minggu lah. Audio udah sebulan sih. video klip yang Video klip baru 2 minggu kemarin. Amerta. Nah setelah gue mantau lagi gitu ya. Wah lumayan lama ya, hampir 2 tahun ya guys. Dari single apa namanya? Sincera. Amerta tuh 2 tahun. Gue kira album nih. Waduh masih single lagi ternyata. Kira-kira Lama ya itu ya? menurut gue mah lama ya. Menurut gue. Perasaan Dek Riana. Iya Pak Jaki. Menurut saya kayak wah mungkin ada peluru-peluru lain yang lagi disiapkan. Jadi tes ombak dulu satu-satu. Tapi sebenarnya yang pengen gue tahu apa sih yang terjadi selama 2 tahun itu dari Sincera ke Amerta gitu. Boleh diceritain mungkin? Gimana? Lu dulu ntar gue intu lah.
Selama 2 tahun kemarin dari Sincera. Dari Sincera tuh kan kejadiannya kita lagi bertiga ya posisi. Iya. Nah di saat posisi bertiga itu, gue emang kayak single handedly ngurusin si RTF di dapur musiknya gitu. Betul. Gak lama kemudian kita ketemu apa ngontek si Kevin ya? Ngontek. Ngontek dulu si Kevin. Kevinnya main keyboard nggak? Iya Kevin. Beda Kevin ya. Beda bapak. Yang jelas beda bapak. Oh, kirain Kevin yang itu, bukan ya? Bukan. Oke, terus. Gak lama dari Sincera itu kayak Zaki itu kayak ngenalin nih, mau nih ada gitaris nih keren nih, bla 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 bla, gitaris kamar gitu di Instagram. Iya. Namanya si Kevin itu. Kita coba inilah kan kasihan lu nih sendirian mulu nih apa-apa gitu kalau di musik gitu. Ya udah ayolah apa tanpa lama-lama Kevin di sini selama 2 tahun itu entah gimana pokoknya kita tiba-tiba nulis album lah sebenarnya nulis lagu lah Materi ya, materi album rencana tuh. Terjadilah 10 lagu itu. Nah sebenarnya selama 1 tahun setelah Sincera tuh harusnya kita ngeluarin single. Oke. Cuman gua kepaksa ganti lagu, gue pengen ganti lagu. Kenapa? Oh, ya, parah sih itu. Parah. Gue udah take drum, kayaknya lagunya ganti. Anjing. Gue sama waktu itu di OP-in sama Uus ya, sama Uus ini After Coma. Udah beres nih take, udah dieditkan segala macam, tinggal mau dikasih, mau tinggal take gitar sama vokal. Nanti. Bukan. Oh belum. Drum udah beres kan, editing dulu tuh, habis editing gitar harusnya masuk. Kok gue nungguin file dari dia nggak ada terus gitu, kayaknya ganti lagu. Kenapa diganti ya? Terjadi. Karena apa ya, gue insecure banget sih kayaknya orangnya tuh. Jadi selama 1 tahun itu gue kayak ngebikin materi yang sebenarnya yang menurut gue enaknya dirilisnya tahun-tahun sebelumnya gitu. Gue pengen bikin lagu lagi yang masih relate sama sekarang lah rencananya gitu. Overthinking ya? Iya overthinking parah. Ya terus ganti lagu sampai 2 kali malah sebenarnya. Udah ngetek juga drumnya? Yang ngetek baru sekali. Sekali. Untungnya dia keburu sadar. Jadi ya udah yang di tag Amerta aja yang dulu. Tapi ada di album sih mungkin ya. Iya. Ada di album. Pada akhirnya mah semua ada di album. Iya. Ya tapi jadi tabung nggak kalau misalkan nanti lagu yang udah di take drum nggak ada perubahan, ya gue nggak usah take drum dong ya. Karena filenya sih ada. Iya. Kayaknya ada. Nyicil duluan drumnya, nyicil duluan. Berarti lu lumayan perfeksionis, overthinking sendiri. Berarti seluruh. Nah itu karena gue nggak ada partner waktu itu. Oh, nah setelah Kevin join, Kevin datang tuh kayak gini nih sambil berbagi referensi lah gitu. Tapi mostly anak-anak RTF dari dulu memang perfeksionis. Iya. Sebenarnya. makanya dari rekaman aja maju mundur. Ini enggak ya, detail banget ya. Gak tahu gara-gara primbon apa gimana, gue gak tahu. Tapi yang jelas zaman Sona begitu, Cikal begitu, pas ada Gary begitu, sekarang mau sendiri juga begitu. Jadi memang buat gue gak apa-apa lah gitu daripada dipaksain kan. Intinya mah gue waktu itu butuh partner banget sih sebenarnya. Bukannya dari Zaki sama Anggi nggak bisa itu, cuman emang lebih kayak kan sebelumnya Gary keluar nih. Ya kayak itu tuh partner gue gitu. Tandeman ya? Tandeman lah. Sebelumnya ada Sona gitu sama Cikal, jadi kayak pas sudah ini gue sendiri tuh aduh kebingungan jadi serba salah gini gimana gitu. Akhirnya datanglah si Kevin lah. Iya gitu. Oke, kalau Amerta sendiri sebenarnya bercerita tentang apa sih? Karena cukup gue cukup penasaran sih dan gue pengen tahu dari lu yang nulisnya tuh sebenarnya bercerita tentang apa. Aduh. Lumayan dalam kayaknya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Gue pengen tahu dulu. Menurut lu udah lihat video klipnya? Udah. Oh, udah baca liriknya? Gue coba baca liriknya tapi gue belum nangkep gitu karena lumayan buat berpikir tapi kayak sesuatu yang apa ya, yang apa sih maksudnya gitu loh. Kayak cuman kalau dari segi visual dan itunya gue ngerasa itu gue jadi inget
Parasite Eve, BMTH kayak gitu-gitu ya dari segi visual ya. Dari segi visual yang modernnya segala macam, tapi begitu lirik dan musik sangat lumayan kerasa berbeda dibanding Redemption ya. Redemption kayak wow. Ini sesuatu yang fresh, tapi kalau ya nggak tahu ya, cara menikmati musik deathcore pun gue sejujurnya kayak maksudnya kalau pembahasan kan kayak sesuatu komunikasi yang direct, dan sekarang kayak apa gue menyebutnya makin rumit dari segi kreatifnya atau gimana? Blurry. Blurry iya. Blurry. Maksudnya ya nggak on point lah gitu ya mungkin ya. Yes. Sebenarnya mah si Amerta itu ceritanya tentang lagu rindu itu sebenarnya, lagu rindu, lagu kangen Krispati itu. berarti. Iya, lagu kangen sama seseorang yang sosoknya udah tiada gitu ceritanya gitu. Pengen dibikin dark aja kayak gitu awalnya. Cuman ya hasilnya ya malah jadi blurry. Iya bener-bener kayak ya kan maksudnya Redemption tuh nempel banget di kepala yang banyak dengerin RTF ya kayak lirik-liriknya juga ya banyak lah soal. Oh menurut lu Redemption itu bener-bener straight Banget menurut gue ya. Straight to the point secara lirik ya? Whole package sih gue ngeliatnya kayak ya walaupun ada kayak Kashmir segala macem, tapi menurut gue tuh masih satu rangkaian yang dari artworknya pun menurut gue saat itu dar banget gitu, langsung jeder dan ya ternyata mungkin banyak yang suka saat itu. Dan gue sih sangat seneng ketika ada band yang emang tampil nggak pengen terbebani sama karya sebelumnya gitu, dan itu gue ngeliatnya dilakuin RTF gitu. Nah makanya kayak begitu ada Amerta, Sincera itu mulai kelihatan banget sih menurut gue kayak kalian berusaha untuk lepas gitu dari kesuksesan Redemption. Mungkin kalau dari kalian sendiri gimana? Ya sebenarnya karena gila banget menurut gue saat Redemption itu gokil. Ya sebenarnya mungkin semua musisi juga sama sih kayaknya ya. Kalau dilihat kayak misalkan BMTH lah, yang secara general lah, orang tuh kan kayak awalnya kita gitu nikmatin BMTH tuh di album Count Your Blessing lah misalkan. Kan itu buat kita tuh itu teh sesuatu yang banget gitu ya. Dar gitu ya. Amunya beda anjing. Bapak-bapak amunya. Iya gitu. Terus kan tapi mereka terus pengen evolusi kan dari si album itu gitu. Mereka tuh terus pengen mencari sesuatu yang baru gitu dan membuat karya yang lebih fresh sebenarnya. Dan mungkin gue juga yakin mungkin seorang Oliver Sykes juga anjing yang itu pengen astagfirullahaladzim. Apa? Silakan. Banyak yang Bandung juga yang nonton ini. Iya, gue tuh pengen kayaknya menurut gue ya mungkin. Kan lu dem-deman ya? Iya, dem-deman jelas. Ketemu kan. Sama siapa? Oli. Oli samping. Ya mungkin ya intinya mah kita pengen terus berevolusi aja sih sebenarnya mah. Tanpa sebenarnya nggak juga kita ngebebanin dari cara musik itu kita antar mainnya harus kayak gimana, enggak sebenarnya. Emang kita pengen ke arah yang lebih maju aja gitu sebenarnya, pengen lebih beda aja dari Redemption sebenarnya. Dan itu gitu. Udah kalian coba terapin di Awakening ya? Kayak betul. EP kayak mulai di apa? Awakening. Bukan Quickening beli baju kalau itu. Lu tadi pronounnya salah tadi. Oh iya, wah ada guru bahasa Inggris. Awakening. Iya. Itu EP ya? EP itu sebenarnya. Ya. Itu EP tapi 5 tahun 5 tahun kan nih kurang 2019 ya? Iya. 2018. Wow, tapi itu sebenarnya guys itu Awakening itu random banget gitu. Jadi di randomnya kenapa? Lu tau lah sekarang band deathcore yang naik siapa? Yang ada blacken gitu. Ya, dulu Awakening itu sebelum mereka tuh dar gitu. Kita udah denger dan nggak ada tujuan kesana juga ya, random aja gitu. Cuman waktu itu memang pengen kalau tadi lu bilang RTF pengen melepas Redemption. Sebenarnya udah dilakuin dari Awakening juga. Iya, makanya udah rada kerasa sih sebenarnya kayak. Justru single setelah Awakening itu adalah gabungan dari dua itu sebenarnya. Yang kita coba combine gitu sebenarnya. Tapi setelah era sekarang gitu ya, setelah single Sincera terus si Amerta gitu, respon audiens kalian gimana, pendengar para koloni gitu, kayak wah berubah banget bang, atau kok aneh atau kayak gimana? Gimana Jack?
Dari lu gimana? Lu sempat ngecek? Kalau gue bilang sih, anak-anak koloni masih belum bisa lepas dari materi redemption. Iya, betul. Jatuhnya tuh kayak kita bikin materi ngebut-ngebutan tuh buat mereka belum cepat nanggap. Gitu aja sebenarnya sih. Ya. Ini maksud lu yang Amerta apa yang mana? Era baru sekarang aja setelah makanya kan gue bilang tadi Redemption tuh segila itu di tahun itu 2014 segala macem. Iya. Dan ya makanya gue bilang kayak ada terbebani dan sebagai band tentunya ya pasti pengen fresh terus dong, pengen karya dan tadi Anggi bilang mereka bisa belum lepas gitu. Nah kalau kalian sendiri pada akhirnya nggak tahu kayak balik ke Redemption lagi lah biar lebih banyak yang suka atau ya udah musik kita gitu gas terus gitu. Ada kepikiran kayak gitu sih. Makanya nuansanya sekarang nggak lebih dark dari Awakening. Iya. Jadi kayak gitu. Kalau mencoba balik buat ke Redemption sih enggak ya, cuman tetap si tagline dari awal kan kita seneng ada simfoniknya gitu ya. Yeah. Jadi itu tetap kita bawa gitu. Tapi ya secara whole package ya zaman sekarang gitu sih. Kalau misalkan ada yang beranggapan oh ini kayaknya balik lagi ke Redemption, sebenarnya enggak juga gitu. Yep. Gue inget omongan mau ini kayak Blessed with a Curse gitu. Oh, oke. Si Redemption tuh gitu. Kita juga sebenarnya dibilang bosan banget gitu tapi itu yang ditunggu kan? Iya. Pembalasan lagi gitu buat gitu sebenarnya makanya harus rilis cepet-cepet nih materi baru gitu, khususnya album sih. Oke, tapi setelah kan Redemption tuh nggak bisa lepas dari sosok Cikal dan Sona ya di era itu gitu yang jadi kayak kuat lah gitu kalian saat itu berlima gitu ya, si Cikal dan Sona gitu yang ya lumayan diperhatiin lah dari lirik-liriknya atau aransemennya segala macam. Nah kalau gue orang luar ngelihatnya gitu, apakah ya gara-gara nggak ada Sona sama Cikal RTF jadi susah bikin karya atau seperti apa? Karena ya mau tadi juga sempat cerita gitu, ya emang susah juga nggak ada partner segala macam yang udah ada di titik nyaman lah, terus harus restart lagi gitu dalam proses kreatifnya segala macam. Nah, jawaban kalian untuk ngejawab apakah RTF kesulitan setelah Cikal dan Sona keluar itu seperti apa? Silakan. Siapa gue dulu. Kalau dari gue sih tadi kalau misalkan menjawab pertanyaan yang apakah kesulitan setelah mereka berdua cabut gitu. Dibilang kesulitan enggak sih, tapi memang karena mereka tuh dari awal sebelum gua malah. Iya kan. Iya. Pas zaman-zaman bener juga. Anggi masih main drum. Cikal udah masuk terus emang udah bareng Sona. Ya memang agak sayang banget ya lu harus cabut gitu. Padahal kan masih banyak yang pengen di-achieve pada waktu itu. Tapi ya udah show must go on, life must go on. Kalau dibilang kesulitan, gua enggak terlalu paham seberapa sulit untuk membuat lagu karena jujur gue nggak bikin lagu di RTF gitu. Jadi tapi mungkin impactnya nanti ke songwriter berikutnya. Kayak waktu itu kan awalnya Cikal cabut dulu, Sona masih stay kan. Terus dibantu sama Gary di formasi Awakening waktu itu. Gitu. Mungkin secara sulit-sulit banget tapi cepat pengerjaannya waktu itu ya. Betul. Ada juga, ada Sona masih ada di situ, Gary ada di situ. Nah sekarang mungkin mau agak keteteran nih dan mungkin mau adaptasi lagi gitu. Tapi ya it's okay gitu, nggak masalah buat gue. Dan gue juga nggak mulu, emang gue under pressure sih sebenarnya. Karena ada karya Redemption itu, iya betul. Karena Redemption emang fenomenal banget. Iya. Sampai sekarang itu album udah hampir mau 10 tahun. 10 tahun. Iya, tahun depan 10 tahun 2014 ya. Iya, betul. Lu itu masih happening banget. Koloni banget gue. Maksud gue dari album terus covernya, maksud gue secara keseluruhan emang on point banget. On point dan wah gila sih maksud gue. Makanya ya nggak heran banyak orang yang cepat nangkep gitu menurut gue saat itu dan gue sangat memahami ketika kamu merasa ya terbebani suka nggak suka saat itu karena betul. Lu tiba-tiba meledak gitu terus ekspektasi orang kan pasti harus lebih keren, harus lebih banyak. Tapi kan bebannya kayak gitu ya, bikin yang berbeda tapi nggak sama, bikin yang sama tapi nggak beda. Bingung. Jadi bingung gitu ya.
Oke, tapi setelah kan gue jadi bingung mau nanya apa. Iya. Tapi setelah Kevin masuk gitu. Tadi kita udah nyebut-nyebut Kevin. Nah, kalian bisa ceritain guys sebenarnya Kevin itu sekarang udah jadi personil tetap RTF atau seperti apa atau adisional atau gimana? Orangnya nggak ikut sakit deh. Ya, makanya tadi gue bilang kalau berempat dua nih sesinya gitu. Tapi karena Kevin nggak ada, ya udah diwakilkan lah Kevin itu. Gimana statusnya di RTF sekarang? Gimana? Statusnya masih janda. Duda goblok. Oh duda ternyata mainnya mah duda ya. Masih muda banget. Oh iya. Bantu juga. Gen Z ya. Gen Z. 20 berapa? 4. 24. Beda 9 tahun sama kita. Beda 9 tahun ya? Wow. 96 kalau nggak salah dia. Enggak. 96. Oh iya 96 apa 97? 98. Enggak tahu lah, kita enggak tahu. Gen Z awal pokoknya. Gen Z awal. Gen Z awal. Gen Z awal. Terus gimana? Udah personil sekarang Gi? Belum. Oh belum. Belum dapat SK ya? Belum dapat momennya. Oh belum dapat momennya. Makanya kayak wah video klip udah berempat, foto-foto juga udah berempat kirain. Nanti ada announce-nya. Oh ada announce-nya gitu. Secara officially belum press release sih. Tapi udah di video clip udah berempat, foto juga udah berempat, udah ada kontribusi. Nulis lagu juga udah sama Kevin gitu. Nah, gitu. Setelah kan rentang usianya lumayan jauh ya. Dan pasti ada influence yang beda atau membawa sesuatu yang lebih fresh buat mau gitu. Nah, setelah Kevin yang masuk yang lu rasain tadi udah sempet kita singgung juga di awal tuh sebenarnya Kevin ngebawa apa sih mau yang menurut lu yang anjir maksud gue kayak gini terus Kevin ya datang nyempurnain brainstorming lu lah ketika buat musik gitu. Kalau di musik sih kalau kita waktu nulis sih Kevin ya dia bawa referensi dia yang sebenarnya agak-agak karena dia Kevin koloni juga sebenarnya. Oh iya. Tapi Tapi dia emang asli Bandung ya berarti? Kalimantan. Oh. Rantau juga. Dulu dari Aceh, kalian punya gitaris dari Aceh, ya kan? Medan. Medan. Tapi dia sempat diperiuk kayak si Giri ya? Yang diperiuk Mael. Mael astaga. Lupa gue Mael Giri tuh sering ketukar. Sekarang dari Kalimantan. Jauh-jauh ya. Terus gimana mau? Jadi ya dia ngasih lebih ke simfonik sih sekarang dia tuh nambahinnya gitu. Lebih sample sound. Orkestra klasik dia lebih josnya di situlah gitu. Bisa dikatakan. Sama ya lebih modern aja sih dia kayak mau ini nih yang lagi happening oke. Akhirnya masuk tuh lah kita tulis bareng-bareng kayak gitu. Dia lebih ya gitulah, lebih new school lah. Gue lebih old school kan udah tua. Iya, tapi dia masih adaptasi juga gitu. Karena Kevin ini beranjak dari musisi kamar. Emang nggak ngeband dia tuh? Dia pas gua tanya sih ngeband secara profesional sih baru kali ini. Oh. Ngeband secara main-main juga belum kayak. Main-main juga jarang berarti. Iya, jadi musisi bukan kamar. dari gigs ke gigs gitu ya? Bukan anak-anak yang sering ke gigs. Wow. Kita tuh ketemunya di Jepang dulu. Oh. Waktu Awakening Asia Tour 2019. Ketemunya di Jepang malah. Dia di Jepang itu sekolah atau dia kerja? Apa sih? Masih kecil juga kayaknya kerja sekolah juga ya. Sekolah musik. Sekolah musik lah, audio gitulah. Oh, okay. Gitu. Dan dia nonton RTF pas tur itu pas di acaranya Bang Stevi di Everload Fest. Di Everload Fest yang di Jepang itu ya, 2019 dan gokil banget ternyata dari situ dia balik ke Indo gitu. Nah, gua follow-followan di Instagram kan. Gua nggak tahu dia main musik juga gitu. Pas ngelihat feednya kok nggak ada mukanya, gitar semua isinya. Pas gua cek, nerd banget. Coveran semua. Oh iya. Pas gua cek, ternyata oke nih gitu. Maksudnya kayaknya seleranya sama itu gitu. Kayak suka main-main modern metal gitu, breakdown gitu kayaknya nih. Oh ya udah deh, gua coba tawarin tuh waktu itu. Itu nggak lama dari Gary udah cabut. Gary tuh sempat masuk keluar nggak sih di RTF kayaknya? Sempet masuk keluar. Jadi masuknya 2 enak lagi. Kayaknya Gary enak loh mas. Keluar masuk enak Gary. Jadi keluarnya 2 kali, masuknya 2 kali. Kalau yang ketiga dapat piring cantik nih. Iya. Terus waktu itu sebelum Sincera. Jadi ya itu makanya agak lama tuh prosesnya. Dari
Sincera ke Amerta tuh lumayan lama. Iya. Gitu. Tapi gue nggak tahu kayak ngelihatnya ya kalau gue dari luar ngeliatnya kayak RTF tuh kayak lumayan apa ya, kalau ibarat orang tuh ada agak-agak introvert ya sebagai band nih kayak maksudnya apa ya, kayak untuk bekerja sama orang baru tuh kayak nggak mudah gitu. Maksudnya harus maksudnya ketika ada personil keluar terus kalian mencari pengganti tuh kayak lumayan selektif gitu dan harus masuk dalam berbagai hal, karena gue ya mantau aja sebenarnya circle-nya kan yang emang harus ya kalian nyaman juga gitu sama persona orangnya dan segala macem. Dan apa yang membuat akhirnya Kevin kayaknya cocok gitu apa tuh, kayak karena ya lumayan juga kan sering, apalagi di gitaris ya, di gitaris tuh masuk keluar dan akhirnya apa yang spesial dari Kevin sehingga akhirnya ya udah deh kita jalan sama dia gitu, karena ya menurut gue tadi kayak agak-agak introvert gitu, agak-agak cukup. Kalau introvert iya. Serius. Susah diajak main. Serius. Ini orang dua introvert parah. Serius, jarang kemana-mana gitu. Tapi makanya gitaris itu kan memang harus satu atap ya. Yeah. Karena biar tektokannya gampang. Karena dua-duanya songwriter nih bikin lagu gitu. Tapi ya ada positifnya gitu. Jarang keluar lagu beres nih pas tiba-tiba di grup WA ngirimin nih 10 lagu. Oke. Tapi pasti ada yang ganti nih lagu. Anjing. Jadi lu gak mau tag duluan ya, tunggu. Udah fix belum mau gitu ya. Udah fix belum gitu. Oke. Makanya gue akan masuk ke sini kayak ya kan kalian juga sempet kalau di sektor bass ya, setelah Sona keluar kan belum ada personil sosok yang kayak jadi personil gitu ya. Dan kalian sempat dibantuin siapa sih Hula Hoop tuh? Fadli sempat bantuin off air kayak gitu ya. Nah, kenapa sih di sektor ya gitaris keluar masuk dan di bass ini, tapi setelah Sona cabut dari RTF tuh belum ada juga gitu? Gimana mau? Anggi dulu. Oh, Anggi dulu. Gue jujur aja belum ada kandidat, belum ada orang introvert sih ya. Emang susah kalau apa anak band nyari basis tuh paling susah sebenarnya. Karena jarang kan, jarang kelihatan lah, jarang ada nongol kalau di apa sih di YouTube juga jarang ada kan cover banyaknya gitar, drum gitu ya kan. Iya betul. Iya juga sih. Tapi kalau dari sisi apa ya, job desk gitu, karena kan Sona nggak selain main bass dia juga songwriter juga ya, dulu ya di RTF nulis lirik juga, songwriter juga. Apakah ekspektasinya juga cukup apa ya, wah harus bisa kayak Sona juga gitu, jadi mungkin ada basis tapi kayak belum serak atau kayak gimana tuh mau, kalau dari sisi itu mau? Kalau jujur sih ya setidaknya harus bisa melengkapi yang belum ada lah sebenarnya sosok basis tuh. Nemenin lu. Bobo sama Mo ya. Bener memang harus ada itu ya, plusnya lah. Iya, minimal gitu. Minimal ya. Kan enggak cuma sebagai main bass doang gitu, bang gitu. Tapi minimal ya bisa bikin anak-anak lebih inspiratif lagi, bisa lebih bikin anak-anak lebih kepacu lagi, gue pengennya sih. Kalau personil baru tuh gue pengennya nyari, kalau misalkan apalagi basis gitu ya, basis itu kan sebenarnya penting banget ya di si genre yang kita mainin gitu ya, si low end ini teh sangat penting. Selain di musik teh ya, gue pengennya si basis ini teh bisa bikin anak-anak tuh makin kepacu lagi gitu, buat berkarya lah atau buat apa itu ya, just itu sih kayak nafas baru gitu ya. Kan kalau emang kandidat buat basis tuh emang agak susah dengan interest musik yang kayak kita. Bahkan di Bandung yang banyak anak band juga. Iya, dengan interest musik yang kita emang agak sulit sih. Yang kita cari lah selain emang kita introvert juga ya, jarang main. Jadinya nggak ketemu juga aja. Introvert, overthinking, depresi, anxiety. Waduh. Mainnya nggak di luar, mainnya di dalam. Mainnya di sosial media. Makanya gosip-gosip tuh pada tahu nih. Iya, jadi apa sih kayak lu tadi bilang si Fadli ya. Jadi sebenarnya gue kemarin anak-anak tuh butuh pemain bass itu sosoknya tuh untuk looksnya aja. Model video klip dia ya kan, model video klip dia Rocket Rocker. Serius. Gue pribadi gitu. Buka-bukaan aja ya. Zaki ya, gue enggak. Buka-bukaan aja. Emang butuh looksnya nih gitu. Terus memang enak aja berlima. Kita juga nggak menutup kemungkinan, maksudnya kedepannya nambah orang nih. Tapi
kayaknya kalem dulu nih, baru masukin orang satu nih kan, gitu. Nantilah dijeda dulu gitu, sambil seleksi alam nih. Siapa tahu nanti kan bermunculan tuh yang baru, gitu kan, yang lebih apa namanya? Apa sih namanya? Bukan full skill, apa sih? Apa ya? Yang lebih apa ya? Ya kan Gen Z tuh cepet banget ya ininya growingnya gitu. Misalkan teknologi apalagi yang lebih paham lah. Gitu. Oh, yang bisa tap in juga dengan perkembangan musik di era Itu digital yang ribet kayak gitu. gue. Iya. Tapi looks juga penting ya berarti Looks ya. penting ya, minimal tato seleher lah. Sombong udah ada tatonya sekarang. Enggak, Yosan. Susah Bang Tato. Diracunin Anggi. Bosan kan yang dipanggil Bang Anggi. Lu terlalu belakang, drum lu depanin. Udah mah badan gua segede gini ya. Nah, kalian tadi sempet bilang ya susah juga gitu nyari yang apa ya, sosok-sosok yang satu interest lah di musik yang kalian mainkan gitu. Nah, Iya emang sulit banget. Sebenarnya asli. perkembangan scene-nya sendiri itu kayak ya deathcore atau metalnya di Bandung tuh sekarang kayak gimana sih? Karena kan kita tahu dulu Bandung memproduksi band metal banyak banget dari 90 2000-an. Ya banyak kayak you name it deh, siapapun yang di poster-poster acara Rich musik gitu. Mostly dari Bandung juga gitu. Nah, emang sekarang kayak gimana scene-nya kalau sendiri di Bandung tuh? Aduh. Gimana ya? Udah nafas tuh. Berarti harus satu orang nih. Ya, panjang kayaknya kalau curhat scene skena nih. Panjang. Sok, siapa duluan? Mau dulu deh. Gimana Gi? Lo aja. Aduh, lo dulu. Introvert sih susah. Takut salah kalau ngomongin skena tuh. Ini Yang maksudnya dirasakan sebenarnya. gue objektif aja gitu ya. Kalau lu kan sama gue berarti Ya pendapat Ya, lu pendapat gue gua nanyanya. kan. Iya. sekarang tuh memang gue nggak tahu ya ngerasanya nih, ini gue pribadi ya, disclaimer gitu. Ini dari gue pribadi nih. Kalau misalkan ada yang tidak berkenan, Netizen sabar dulu, jangan diketik dulu ya haters, hate speech-nya. sekarang tuh nggak tahu di Bandung lagi kurang atau di Indonesia nih. Gue masih ngerasain ini apakah musik tuh lagi berputar. Maksudnya sekarang mungkin yang rame nostalgiaan, terus pop, apalagi tuh alternatif atau apa surf rock apa nggak tahu lah gitu ya, yang maksudnya yang baru-baru. Apa ngerasanya di Bandung doang apa di Indonesia nih khususnya ataupun di Jawa Barat lah atau Jabotabek itu gue nggak tahu gitu, tapi kayaknya sih lagi ngerasanya gue lagi berputar aja nih gitu. Nanti mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi bisa nih muter lagi, mungkin metal nanti naik, entah itu hardcore. Tadi ada insight juga dari Ardi bilang kayak mungkin tahun depan emo naik gitu kan, gitu. Gue juga nggak tahu gitu. Tapi yang jelas sih ini jujur ya, jujur. Soundboardnya dong. Nah, gimana jujur gimana? Jujur sih kalau dari gue pribadi setelah kepergian almarhum Pak Eben dari Burger Kill, gue juga sama anak-anak kerasa banget impactnya. Oke. Iya, karena Contohnya gimana tuh Jack? Ya, maksudnya Impact seperti apa setelah Pak Eben? Pak Eben Burger Kill kan apa ya, salah satu bukan hanya di BK gitu. Dia punya platform, dia juga aktif di skena ekstrim musik gitu dari ujung Brung Rebels di tahun 90-an gitu. Maksudnya dengan beliau nggak ada yang kurang nih. Ada yang missing gitu ya dalam kepergian si gitu, bapak ya. Gitu. Pak Eben. Asli, maksudnya kehilangan banget nih anak-anak khususnya. Sosok yang dicurhatin lah ya di Bandung kayak. Benar-benar. Tukar pikiran, minta saran, tips gitu ya. Karena gitu-gitu juga Pak Eben orangnya visioner dan sangat open minded. Gitu. Walaupun dulu anak-anak banyak dibully band Bekasi lah, apa segala macam, terus terang aja. Tapi itu tuh jadi membangun gitu buat anak-anak tuh. Dan beliau juga sempat ngobrol, maksudnya ya kalau bahasa Sundanya gini ya, tong diasupkan karena hate lah. Iya mah ada meh maraneh apa ya bahasa Indonesianya, biar lu semua struggling gitu. Kata beliau kalau misalkan band lu nggak kuat mental mah gak usah ngeband. Gitu. Dan jangan bikin sesuatu yang gak keren, mending jangan daripada gak keren itu. Makanya gue sama anak-anak nih terapin, kalau gak keren gak usah dibikin. Makanya dia overthinking terus setiap hari. Nggak, wajar sih, wajar, gak apa-apa.
Gitu sih, makanya nggak tahu nih gitu, belum ada penggantinya gitu di Bandung siapa ya gitu. Terus kayak tadi sempat bilang kan, maksudnya ekosistem, ekosistem juga khususnya di deathcore ini nggak ada mungkin, malah banyak sebenarnya band deathcore yang lebih deathcore, bisa dibilang lebih deathcore, lebih keren mungkin secara materi musik banyak banget. Cuman nggak tahu medianya yang nggak nyorot apa gimana nih, gue nggak tahu juga gitu. Jadi nggak kelihatan gitu ya, kayak di dulu kan ya banyak juga ya, ada Bye Bye Bunny gitu ya dulu di angkatan kalian, Dead with Valera saat itu segala macamnya, pokoknya yang satu irisan gitu ya. Tapi band-band yang seangkatan kalian tuh masih aktif nggak sih? Ya, Bye Bye Bunny sih masih, tapi karena setahu gue mereka udah sibuk kerja, keluarga. Ya nggak kayak dulu lah, nggak strike kayak dulu gitu kan. Tuanya udah beda-beda. Iya. Udah ada buntutnya. Kalau gue kan masih ada kerjanya nih. Kalau Anggi sama Mo emang bener-bener full musician, full time gitu. Iya. Bohong. Ya paling molor, bangun-bangun Isa anjing. Lu itu mah kebalik. Nah kalau dari lu sendiri gimana tadi soal skena di Bandung? Sama kayak Jaki sih, kayaknya emang sama mulu lu. Musik tuh. Kayaknya emang musik lagi muter sekarang. Jadi nggak strike di di satu genre atau di satu komunitas aja gitu ya. Karena yang gue dengerin sekarang juga kayak gitu. Jadi ketika gue ngobrol sama anak-anak yang emang basicnya nggak suka metal, dia dengerinnya emang kadang random gitu. Apalagi kan makin banyak sekarang musik-musik kayak ada campur sari, terus ada DJ yang kayak di Jawa gitu kan. Iya benar-benar. Yang sering viral di TikTok NDX kayak gitu kan. Iya gitu. Dan orang gampang banget nyari musik, tinggal style, nggak suka matiin, pindah-pindah lagi. Semudah itu buat menikmati musik ya, nggak kayak dulu mesti ke distro beli CD band apa gitu. Beli kaset, apalagi zaman kaset ya. Tapi nggak salah juga sih ya, gimana? Ya perkembangan digital ya, gitu ya, perkembangan digital saat itu. Benar. Ya, kalau harus aktif mulu di sosial media kayaknya nih. Kayaknya emang harus terus ada rilisan gitu. Ada karya gitu ya, yang ya karya aja dulu nggak tahu meledaknya kapan gitu ya, viral tiba-tiba. Iya betul. Iya kan? Ya maksudnya kayak Ghost gitu, band kayak Ghost soundnya bisa di TikTok gitu kan. Marion Cross gitu, walaupun ya you name it lah genrenya Ghost itu apa, tapi secara packaging kan bukan band side stream lah, tapi bisa ya soundnya bisa kepake juga gitu untuk konteks-konteks tertentu gitu ya. Iya. Kalau lu gimana mau tongkrongan di kamar dan kucing-kucing atau lu memantau dari layar laptop lu, layar komputer TV lu itu? Betul, sebenarnya gua banyak mantengin sih sebenarnya. Hacker ya. Jadi dia tuh malas kalau mau keluar nih, lihat dulu CCTV nih. Ini macet nggak ya anjing? Oh bawa batu macet nggak ya? Oh kirain dia nggak bisa ngehack lampu merah, nggak bisa. Lampu merah dia mau keluar dihack sama dia. Itu pertanyaan apa sih? Ya lu mungkin memantaunya dari digital gitu ya. Soal skena ya? Soal skena ya. Deathcore pada skena umumnya. Deathcore di... Nggak secara general aja mungkin. General ya. Metal, ya. Secara general, Deathcore atau metal nih? Metal ya. Apapun, ya itu. Yang ada musik iri. lah. Ya Deathcore lah. Oke. Deathcore. Karena gue Deathcore gitu. Kemana tuh? Kemana Deathcore? Mau mana? Mau DC. Enggak, sebenarnya sih yang kalau gua lihat mah di sosmed gitu ya, banyak sebenarnya band deathcore tuh. Banyak banget. Banyak. Kayak di paling berisik aja gitu mungkin ya. Ada aja gitu karya-karya band deathcore metal gitu ya. Cuman kalau misalkan ngomongin kayak seangkatan yang kita gitu. Memang entah kenapa mereka kayak udah emang umur dan ini juga sih ya, dan waktu nggak bisa kita iniin sih emang. Tapi emang mereka masih ada, belum ada yang bilang gua bubar nih atau apa gitu ya. Si DWF udah bubar ya? Balik lagi ya? Balik lagi dia. Vokalisnya kan cewek. Ya yang jelas mah sebenarnya band deathcore tuh banyak. Cuman emang gue juga kayak pengennya mah kedepannya gitu anak-anak kita lah pengen kayak ngerangkul lah kita, bikin ekosistem lagi nih, kita angetin lagi nih si deathcore itu gitu. Bikin dinasti. Karena dulu emang waktu si Redemption keluar emang hype ya sebenarnya si deathcore itu, banyak band-band deathcore bla 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 bla. Sebenarnya sekarang di luar negeri si deathcore ini lagi berevolusi, berkembang.
sayangnya di sini kita mungkin kita kurang nge-reach ke mereka gitu. Oke. Man, come on, kita bikin ekosistem lagi, kita naikin lagi nih si hawa-hawa deathcore ini karena sebenarnya mah si deathcore masih hype-hype aja gitu di luar. Karena mungkin tren di sini yang lagi berbeda. Iya. Jadinya teh kayak agak kurang interest gitu. Karena mungkin band-band luarnya belum kesini lagi setelah Covid ya. Band-band deathcore yang sekarang lagi gede di luar sana gitu. Betul. Nanti ada satu. Oh iya. Siapa? Bulan Desember Thai Art kan. Oh, si Taya di Rock Solo. Udah dibocorin duluan nih. Oh, enggak boleh ya? Kan udah keluar flyer juga. Emang udah? Udah lama. Desember Thai Art. Thai Art sama Behemoth. Oke. Sama Cryptopsy. Iya. Gitu. Ya, gua berharap sih ya interest anak-anak yang lebih muda lebih kayak ini lagi gitu ke si deathcore teh. Emang karena secara mungkin kita mengenalkannya juga udah kurang ya sekarang. Karena tren sekarang lagi emang aneh aja gitu ya. Bukan aneh sih maksudnya. buat gua yang di dalam kamar gitu, gua kayak emang kayak ini teh setelah pandemi progresi musik tuh kayak nge-shift banget gitu. Kayak nge-shift banget, kayak orang-orang tuh kayak udah beda multiverse gitu. Oke. Dari 2019 ke sekarang tuh kayak ini beda dunia nih. Kayak di riset Thanos ya. Iya, di riset Thanos tuh rasanya tuh kayak gitu, kayak jir, kemana nih anak-anak yang dulu ya gitu. Dengerinnya apa ya kira-kira gitu. Dengernya iya. Dengerinnya Apa coba? suara Zeus. Gimana Jack? Soundnya Jack? Nggak ikutan gue. Oke, tapi nggak tahu ya dari obrolan kita tadi tuh kayak kalau yang gue lihat ya kalian tuh stick banget sama deathcore gitu, cinta banget aing deathcore gitu. Itu oke anjing. Siksa goblok. Enggak juga, gua. Nah ya, oke, Apa? gue sekalian nanya ya sebelum lu ingin menjelaskan gitu. Emang nggak haram banget nggak sih kalau BMTH lagi. Kalau RTF tuh Nih ngomongin BMTH lu. Enggak ngomongin RTF. Maksudnya kalau RTF tuh agak sedikit keluar dari deathcore atau symphonic deathcore itu mungkin nggak? Agak keluar gimana maksudnya? Keluar Beda konteks musik Oh. dari jalur yang Pindah anjing haluan. nyebrang banget gitu. Tapi nggak sekarang mungkin berapa tahun lagi kayak jadi beda gitu. Mungkin gak sih kita bakal menemukan fakta RTF bisa switch gitu? Mungkin lah. Mungkin. Tapi nggak ada yang tahu kan? Ada yang tahu. Soalnya kita ya musik kan dinamis. Musik dinamis, terus pendengar juga beda-beda nanti gitu kan, hype-nya beda. Dan yang berhasil tuh ya memang Bring Me The Horizon. Ya. Mereka berhasil maksudnya kayak bunglon lah mereka tuh ya. Bisa hidup di mana aja gitu. Bisa hidup dengan musik gimana aja gitu. Dari transisinya dari yang kerasa banget dari season ke Sempiternal dari ya? Dari Sahel dulu ya, yang dari album Sahel itu. dulu, baru ke Sempiternal, terus yang album Payung itu, gambar payung. That's the Spirit. That's That's the the Spirit. Spirit. Keren pengen teduh. Ada kan bajunya di pasar. Iya benar. Orang Indo mah disangkut pautkeun wae. Apa-apa teh. Apa sih namanya? Itu kan kerasa banget transisinya gitu ya. Sampai ke Amo ya. Sampai ke Sampai ke Amo. Amo, sampai gua itu paling kaget di Amo sih sebenarnya. Kaget, aduh udah nggak ngikutin lagi. Tapi ternyata album yang terakhir yang post survival horror, itu lumayan. Itu balik lagi lumayan kencang lah intinya Ada ya. yang lumayan kencang. Lumayan kencang. Nah belum tentu di Indonesia ada band yang bisa seperti itu gitu. Itu lebih ke hoki kali ya mungkin. Hoki Hoki seumur hidup anjing. Dan Gak pernah redup goblok. dan kayaknya overthinkingnya mungkin juga parah juga ya. Maksudnya Iya. yang kita nggak tahu ternyata Oli les vokal di Inggris ya kan. Jadi bisa lebih bernyanyi. Ya kita juga nggak tahu. Kayaknya sih mau ya. Karena kan pelan-pelan Tadi banget dibahas. tuh dia berubahnya dari scream total, shouting sampai singing gitu. Iya, Ya kalau gue ngeliatnya kayak gitu. Di Tadi luar. baru sebelum berangkat kita nonton dulu live mereka yang di Rock Embring. Ya gue juga baru nonton itu. Dia bilang kayak, "Wah, anjing rapi banget ya dia nyanyinya sekarang." Iya kayaknya mungkin kursus atau dimarahin lah. Mesti marahin sama diri sendiri. Maksudnya lu nih properti udah gila gitu ya, visual udah gila, nyanyi masih falasnya mah kebangetan gitu. Ya mungkin Jordan Fish juga ngaruh banget kali ya setelah Conditional kali. Yang Iya kayak mungkin. gitu. ya ada ya refreshment banget gitu setelah Jona kan terakhir gitarisnya Jona gitu cabut terus gantinya malah keyboard
gitu dan ngerubah gameplay banget sih kalau gue ngeliatnya ya. Emang zaman Play for Flags ya pas ada zona itu live-nya caur banget emang. Gak pakai metronom dia. Oh iya. Iya. Dia baru pakai klik track itu ya maksudnya pakai sequencer. Album apa ya? Apa yang Sempiternal kan? There is in hell. Si Sona lagi. Si Jona. Enggak, maksudnya kan BMT enggak pernah dulu pas bawain lagi yang deathcore tuh berantakan temponya enggak pernah pakai klik tracknya. Itu mah masih zaman Curtis Ward kali. Curtis Ward yang gondrong itu ya. Iya. Curtis Ward. Ya kita apaan tadi? Ya maksudnya bisa switching genre gitu mungkin kan tadi katanya. Kalau mau berat nih. Kalau dari gua mungkin. Kalau mereka berdua mungkin. Kalau gua kayaknya enggak sih. Strike. Mungkin banget. Mungkin tuh enggak bisa juga sih enggak juga anjing. Mungkin tapi bisa jadi di RTF atau band baru. Wah. Enggak tahu kan? Enggak tahu. Kenapa mau? Kenapa? Apanya nih? Mau bikin band baru? Jadi aja bikin Band baru orangnya ini aja. Orang ini nih. Anggi jadi drummer jadi vokalisan lagi. Aduh anjing. Band baru tapi itu aja. Bisa jadi. Oke, kalau berarti kalian kan juga dengerin musik genre lain ya, kecuali mau mungkin ada DC aja ya udah. Mana ada. Anaknya teh Mau breakdown banget. Nggak bisa kalau nggak jengjet, nggak bisa. Nah kalau lu sendiri kalian masing-masing lah ya seleranya yang lagi di playlist kalian apa aja sih musiknya? Ya mungkin ada kejutan gitu setelah jerit anak RTF ternyata dengerin ini gitu. Dari Jack, Gua mah emang pop sih pasti. Pop kalau tapi seringnya pop ini yang apa 2000-an. oh kayak Sheila gitu, Padi itu aja sih. itu aja playlist lu ya. Tapi kalau di luarnya kayak apa namanya? Maria Carey gitu. Oh serius? Serius. Pengen jadi diva ya? Serius ini kalau nggak percaya lihat playlist gua. Serius tuh. Zaman-zaman apa 92 ribuan aja. Oh. Itu. Bapak-bapak tuh ya kayak. Anak dua biasa. Kolotnya udah kelihatan. Biasa. Gi kalau Anggi apa? Kalau gue semua didengerin sih sebenarnya. Cuman yang emang lebih sering gue puterin lagu-lagu metal ya emang lagu-lagu deathcore sebenarnya. Iya mereka ini yang metal banget. Gua doang yang enggak, sumpah. Serius? Enggak. Tapi lu juga slang keras banget kan? Banget dong. Itu dari kecil gue udah ngefans banget sama Slang. Masih didengerin nggak tapi sekarang? Masih. Cuman ya lagu barunya enggak tapi kayaknya. Kalau dengerin lagu-lagu kayak gitu kan Nggak mau nyebut takut. Anggi Slankers mau oi banget. Oi Iwan banget. Fals. Iya. Ya tergantung momen sih. Untuk momen. Tapi kalau untuk yang mantau atau buat reference masih deathcore juga ya. Masih deathcore. Tapi kalau deathcore juga gue mentok di band-band lama sih. Situ-situ lagi ya. Chelsea Green, Thai Art is Murder, ada beberapa mungkin yang baru karena gue demen banget Chelsea Green tuh kayak band deathcore paling rapi men. Serius. Lu bisa cek live-nya yang nggak di-record ya, maksudnya direct langsung pakai handphone atau kamera. Rapi banget, gila. Yang vokalisnya baru ganti bukan sih? Iya. Iya kan yang ada yang punya tempat cukur. Iya. Mana ada. Tom Barber. Oh iya. Kasian banget yang gara-gara anaknya itu kan ya, yang toilet itu bukan? Oh, yang kasus itu. Iya. Karena hal-hal kayak Oh gitu. si Thai Art. Itu Thai Art ya? Beda lagi. Oh iya yang mana? Ngomongin mana ya? Yang vokalis Chelsea Green. Bukan Chelsea Green sih, itu Thai Art ya, vokalis Thai Art yang iya, diganti Thai gara-gara kasus. Diganti ya. Oh iya. Kasus anaknya di ya itulah. Iya itu. Ya, oke. Si pelangi itu gitu-gitu. Iya, pelangi, Sayang. Rainbow Squad. Kalau mau gimana mau playlist di kamar lu itu yang Gua mah paling dengerin soundtrack zombie sih paling. Gitu sih. Emang aneh ya? Aneh emang. Tapi bagus yang aneh-aneh. Gue jarang ngedengerin lagu yang ada vokalan malah sebenarnya. Gue lebih ambience aja gitu, kayak relaksasi. Anjing. Udah kayak di tempat spa ya, Balinese. Iya. Balinese spa. Enggak serius kayak gue ke soundtrack film sih. Kayak 28 Days Later gitu tetap menjadi favorit gue lah soundtracknya gitu. Soundtrack. Itu instrumen semua tuh? Iya kayak gitu. Oh iya Interstellar sih. Iya, kayak gitu sih gue jarang sih kalau dengerin lagu secara full gitu. ya pantesan overthinking ya ambience-nya. Ya, Dark era ya.
Iya. Suara-suara runtun gitu. Suara runtun. Nah, tapi kalau kalian ngelihat sekarang gitu ya kayak festival banyak banget gitu di Indonesia, apalagi Jakarta, Bandung, kota-kota besar gitu. Band Indonesia yang menarik perhatian kalian sekarang tuh apa sih? Kayak anjir ada ya band kayak gini, kenapa ya bisa gede, atau anjir emang fresh, atau siapa yang bikin kalian melirik gitu? Apapun dari genre apapun ya, nggak mesti deathcore juga, nggak mesti metal, tapi kayak fenomena gitu. Mungkin kayak RTF di 2014 gitu, kayak anjir tiba-tiba semua orang ngeliatin gitu. Jadi pusat perhatian siapa? Band Indo sekarang. Jangan gue dulu lah. Gue mikir siapa ya? Ya gue juga mikir. Ya udah, Anggi berarti. Gue juga kagak tahu. Gue emang buta kalau ya apa band-band Indo itu sebenarnya. Band Indo ya. Band Indo ya. Banyak yang kemarin yang bikin gue nolak tuh Morfem. Tapi Morfem bukannya band lama band ya? Lama. Proyekannya Jimmy ya? Iya. Ya tapi gue baru tahu sekarang, Jay. Iya, gue juga baru tahu. Oh, emang naik-naiknya sekarang apa gimana ya? Lagunya sih lagu-lagu materi album-album sebelumnya, tapi gue juga kaget sih ketika Morfem begitu rame lagi karena masif penjualan merchandise-nya mungkin. Iya, dan gila banget itu merchandise. Dan lagu-lagunya sih emang kayak timeless ya. Kalau gue ngeliatnya kayak ya Jimmy nggak pernah ya kan isinya Jimmy ya pasti ke Morfem yang otaknya nggak pernah mencoba untuk jadi orang lain. Dia kalau dilihat musiknya emang beda, tapi nyawanya tuh ya nyawa khas banget gitu. Mungkin ada faktor orang yang kangen sama materi-materi upstairs kayak gitu-gitu. Tapi nggak tahu kenapa malah Morfem yang gitu, gue juga shock juga gitu. Karena mungkin lebih relate dengan anak sekarang mungkin nih kalau Morfem. Iya. Walaupun ya udah lama gitu. Kalau kalian gimana? Justru ini belum. Kalau gue sih paling si Stranger sih paling. Gue paling suka banget sih. Tapi bukan band baru juga ya. Iya. Kangen kali sama Cikal itu mah. Iya, muka-mukanya lama itu. Muka-muka lama. Jensen. Gua punk rock ya? Iya. Oh itu punk rock maksudnya? Punk rock lah. Oh punk Oh rock. Jensen tuh punk rock. Bukan alternatif atau indie rock apa gitu. Gue nggak tahu sih sumpah. Belum dengerin lagunya banget bahkan. Sama sekali. Gue jujur sama sekali. Ya nggak tahu, kalau gue sih langsung Sex Pistol ya. Raw, gitar, vokal. Oh gitu. Tapi cewek gitu nyanyi. Cowok. Cowok. Si cewek personil terakhir yang masuk sih setahu gue ya. Oh enggak. Gue kan ngelihat ini nih. Mereka tuh pas main di J-Cloud kan abis kita tuh. Anjing rame banget. Tiba-tiba dor gitu ya. Itu bocil nyanyi semua. Wah gila nih. Iya. Itu emang ya makanya kayak salah satu yang gue sempet kaget juga gitu. 70s banget kan, 70. Ya Sex Pistol lah pokoknya. Kalau gue tuh ya udah kayak Sex Pistol tapi liriknya bahasa Indonesia, terus juga bagus menurut gue. Fresh lah walaupun yang punk rock jadul tapi dikemas oleh mereka tuh menarik. Menurut gue itu mungkin ya salah satu. Gue taunya tuh awalnya dari komen-komenan orang. Jensen Jensen gitu. Juga gitu. Bapak-bapak sumpah. Iya kan? Udah gak relate. Udah gak relate anjing. Gak ada keradar gue tuh gak ada gitu. Anjing. RTF juga gitu kan. Itu tuh jokes dari situ. Jokes karena mungkin bercandaan anak itu ada yang pakai baju Johnson. Suka Johnson juga gitu kan, dari Bogor, dari Sunda juga kan. Jadi suka Johnson juga gitu. Wah udah gak relate nih. Ya mohon maaf ya gimana. Udah buntutnya 2 gitu ya. 2 ya gitulah. Terus siapa lagi ya? Gak tahu ya. Band baru ya. Coba lihat di belakang. Coba. Bentar, siapa nih? Oh si Pure Red, Jack. Oh iya, Pure Red. Itu suka Black metal banget. kan? Black metal. Iya, one man band itu. One man band. Kayak si Putrid Pile. Tapi kan kalau manggung tetap ada seasonnya. Itu keren banget sih, serius. Black metal tapi sedih gitu. Iya. Nuansanya itu keren banget. Gue juga suka si Pure Red mah. Itu dari mana sih dia? Gitu. Bekasi kalau nggak salah. Bekasi ya? Oke. Cuman drummernya teman gue orang Bandung, si Arif, drummernya di Jing Up dulu. Kayaknya bisa salah satu the next big thing juga kali ya kalau misalnya dapat. Mereka udah opening Mayhem kemarin di Bangkok. Di Bangkok? Di Bangkok. Wow. Keren banget sih asli. Iya. Mantep lah. Salut lah itu. Pure Red. Materinya oke. Ya kalau black metal kan
karakter soundnya begitulah pasti ya. Terus vokalnya kan ngerum gitu. Ini menurut gua lebih clean, lebih lebih jelas gitu. Instrumennya ya gue juga sempet lihat di sosmed sih kayak lumayan banyak yang nanya, wah waktu di Distorsi Keras ya, wah sayang banget main siang gitu, ambience-nya kalau malam mungkin lebih dapat gitu ya. True itu. Menarik. Tapi awal-awal semua band pasti bakal main siang. Iya. Serius. Kalau ada band yang langsung main malam hebat sih. Serius. Coba ceritain dulu main jam berapa kalau RTF zaman-zaman Regis pasti ngerasain ya zaman dulu. Masih inget ngajak cerita-cerita zaman dulu? Ada cerita apaan nih? Main siang pernah, main jam 1 malam pernah. Setelah headliner. Acara apa itu? Hellprint. Oh di Hellprint. Dulu di kalau nggak salah di Lanud Sulaiman, band-band yang gede-gedenya udah main tuh kayak Burger Kill gitu apa segala macem. Dead Squad udah pada main tuh. RTF main udah mereka gitu. Jadi agak-agak sepi, tapi alhamdulillah ya ada aja. Ada aja yang nonton. Maksudnya udah aja yang penting kalau zaman nunggunya yang lama capek dari sore udah nangkring gitu ya. Tapi kalau pengalaman dulu waktu zaman sebelum Redemption bahkan ya, itu pengalaman kalian daftar gigs atau audisi mau manggung itu Anggi yang lebih ngerasain berarti. Cerita. Sama. Enggak kan maksudnya lebih lama lu kan? Ya bentrok. Gak relate soalnya dia. Enggak emang zamannya pas lagi susah-susah juga bareng sama lu. Susah banget. Lu enggak mau diinget pas susah lu. Masih inget enggak yang waktu main ke Jakarta kita pakai mobil box? Itu kan sama lu. Gimana tuh? Itu di Jayabaya itu. Tuh. Kampus Jayabaya. Jayabaya parah itu pakai mobil. Mending mobil boxnya tuh terbuka ya. Ini blind van itu. Box ketutup gitu kayak mobil box lah. Mobil box tapi ketutup yang gitu. Buat suka bawa barang warung gitu. Itu gimana ceritanya kan naik kayak gitu? Gue nggak tahu gimana ceritanya bisa naik itu. entah itu nggak ada. Kan nggak ada udara ya gitu. Tapi kalau nggak salah pulangnya anjing kayak human trafficking anjing. Bener-bener kayak mau jual ginjal. Pernah. Nggak pulangnya apa pulang pergi itu ya? Pulang pergi. Pulang pergi. Itu gue masih ingat pinjam mobilnya si Kang Erik. Waktu itu tuh maksudnya apa ya gue juga apakah saking miskinnya waktu itu nggak tahu cuman emang kayaknya kalau nggak salah sewa mobil nggak ada deh mepet gitu kalau nggak salah. Tapi itu udah dibayar atau masih bayar gigs gitu? Ada udah ada transport dibayar, gitu ya. Tapi masih zaman itulah gitu. Zaman kegelapan tuh ya. Tapi asik sih. Gue inget aja kan kalau naik blind van kan kita nggak tahu tuh ada di mana ya. Iya. Pasti turunin depan orang-orang di rest area. Si Cikal tuh yang turun. Cikal di depan sama supir. Gua kan kayak apa namanya? Imigran gelap ya. kayak mau masuk Amerika dari Meksiko gitu rasanya. Udah mah naik dari Bandung tuh udah panas naik blind van, nyampe di Jayabaya panas juga kan. Iya. Acaranya enggak terlalu gede gitu kayak gor gitu. Terus kan yang datang wah chaos tuh. Wah, anjing, udah aja tuh. Terus pernah ke Surabaya telat naik apa? Naik mobil? Jalan darat. Oh, jalan darat. Dulu mah masih bisa susah-susah. Masih happy gitu. Sekarang mah mohon maaf. Encok, Pak. Masih bisa naik elf tuh dengan belasan jam gitu ya Bandung Surabaya. Masih oke lah. Waktu itu telat gitu, agak telat, nggak macet atau apa gue lupa lagi. Nyampe sana beberapa setengah jam lagi atau mungkin 20 menit lagi main. Nggak mandi nggak apa itu dari Bandung. Nggak ada soundcheck segala macam dong ya zaman-zaman itu ya. Langsung buset ngeregangin kaki, hajar gitu. Terus yang ya semua orang juga pasti ngalamin nih dari nggak punya kru, terus apa istilahnya krunya juga nggak profesional, maksudnya teman yang mau bantuin aja udah gitu. Padahal dia nggak ngerti nih. Tapi ya seneng sih waktu itu, nggak happy aja gitu, nggak mikirin proses ya. Di era proses kayak gitu. Iya, maksudnya anjing ada duitnya nggak ada duitnya sikat. Asik sih. Pengen kayak gitu lagi. Wah. Serius. Tapi harus ada duitnya. Nggak apa-apa naik blind van lagi tapi ada duitnya. Ada duitnya nggak apa-apa. Biar ada ceritanya. Oke. Kita udah flashback lagi ke zaman blind van anjir.
Iya. Terus kalau kembali ke era sekarang gitu ya, mungkin ini pertanyaan terakhir juga udah hampir sejam lebih kita ngobrol gitu ya. Oh iya nggak kerasa juga bener. Serius. Udah sejam. Terus dari sekarang gitu ya, karena kita udah ngomongin album segala macem gitu. Kalau ditagih gitu ya sama penggemar kalian gitu, sama si Koloni gitu. Ya udah kapan ini album baru, terus ada kejutan apa sama RTF, mungkin mau bikin konser tunggal lagi atau mungkin mau tur Afrika gitu atau segala macam sebenarnya. Kok ke situ sih? Ya siapa tahu kenapa gue nanya kenapa harus itu. Ya kan bisa ke Mesir tuh dari ketemu Mo Salah kan. Habis itu bisa ke Tunisia, ke Zimbabwe, Burkina Faso kan banyak. Bisa aja. Kan kita enggak tahu ada deadcore Afrika kan? Oh ada kan? Full Fodini itu? Oh, iya. Afrika Selatan ya? Afrika Selatan itu keren-keren. Cape Town kan bisa kan ke Afrika Selatan segala macam. Nah, intinya adalah apa nih yang sedang dipersiapkan oleh RTF oleh orang Afrika gitu. Iya. Sate domba Afrika gitu bisa. Ini kalian lagi menyiapkan apa, dan kalau ini harus nunggu karena akan ada suatu spesial dari RTF atau segala macam. Monggo coba dibocorin. Eksklusif berarti ya. Eksklusif. Royalti nih Dika royalti. Yang jelas album guys pasti ya tahun depan insyaallah. Oke. Karena Pas lagunya udah presiden baru berarti ya. Tolong jangan bawa-bawa. Lagi 2024 rilis album, wah berani sekali di saat politik. Gak ngaruh menurut gue. Siapapun presidennya. Yang jelas tahun depan karena lagunya udah kemarin tuh mau preview ada 11 apa 12 gitu. Oke. Ya nambah terus dah setiap hari. Fix ya, tapi fix ya. Iya, fix sekarang. Trauma. Insya Allah lah tahun depan pengennya sih pertengahan tahun pengennya rilis tuh ya album baru. Rilis ya. Siap. Gitu. Cuman nggak tahu ya pas proses kreatifnya nanti ada kendala atau nggak tahu ya, mudah-mudahan lancar gitu. Terus tur pengen ada nanti insya Allah. Indonesia atau luar negeri. Wow. Luar dulu. Siapa tahu tuh Afrika Selatan kan. Amin. Buat sponsor nih. Buat para sponsor. Buat sponsor. Ya. Tolonglah. Langsung WA di nomor di bawah ini buat ada paket-paket khusus ya untuk keliling benua. Ini kitabisa.com. Deadcorebisa.com ya. Awalnya si mau sama Anggi nih tahun depan ngapain ya pemilu gitu. Kayaknya harus cabut nih. Enggak mau nyoblos emang keluar negeri. Oh ya udah. Lalu udah lama juga kan terakhir 2019 anak-anak. Oh ya pas itu ya. Yang ketemu Kevin juga waktu itu acara Bang Tepi ya. Siapa tahu ntar ketemu basis. Bisa dari Afrika Selatan. Iya. Si Kevin juga kan jatuhnya TKI. Iya bener. Itu kan. Jadi ya siapa tahu itu. Dapatnya orang Indonesia lagi, tapi misalkan di mana di Taiwan misalkan. Di Taiwan. Jangan bocorin dong. Di Taiwan atau di mana gitu, nggak tahu. Iya, pokoknya keluar negeri lah ya. Iya. Tapi buat brand-brand yang mau masuk bisa langsung DM Revenge the Fate official. Nah, siapa tahu ini lagi masa promo dapat paket khusus ya. Jualan terus. Early bird. Album baru nih. Album baru keluar negeri kapan lagi? Buruan DM RTF official. Parah anjir. Lu jualan apa sih? Tiap hari jualan apa? Jual ginjal. Parah. Ya asal jangan ke Kamboja aja ya, takutnya nggak bisa pulang. Lupa. Itu lagi. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Thank you banget dari Anggi mau udah mampir. Salam buat Kevin ya. Terima kasih Revenge the Fate ya. Semoga setelah overthinkingnya mau segala macam dan segala hiruk pikuk yang tadi udah kalian ceritain, RTF dengan album barunya bakal bisa lebih bersinar lagi, bisa lebih bagus lagi karya dan lebih disukai oleh banyak orang. Amin. Terima kasih Revenge the Fate dan terima kasih, sampai jumpa di Riz Music Podcast selanjutnya. Thank you.